ada musiknya ya kan. Oke, kita record dulu. Halo Kak Ajeng Sindivania. Kak Lestari. Ini si Lestari. Rizky Amelia, terus siapa lagi nih? Mereka nggak masuk lagi ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, atau kita lanjut aja ya, nggak apa-apa. Ini biar memenuhi aja gitu ya kan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi ada yang terakhir ya, hal-hal yang harus kita hindari sebagai seorang YouTuber pemula. Jadi konten yang selanjutnya itu kontennya nggak sesuai sama pedoman komunitas YouTube. Jadi maksudnya itu di sini di komunitas YouTube itu ada banyak ya sebenarnya hal-hal yang dilarang begitu. Tapi kita sederhanakan aja. Mulai dari tadi yang pertama nggak boleh reuploader ya. Itu memang wajib banget, nggak boleh gitu kan. Kemudian memakai musik yang berhak cipta. Terus apalagi ya? Tadi nggak boleh membeli subscriber dan jam tayang. Kemudian yang terakhir ini ada kontennya nggak boleh harus sesuai sama pedoman komunitas YouTube. Nggak boleh nggak sesuai gitu ya. Jadi harus sesuai. Nah maksudnya sesuainya itu gini. Jadi di komunitas YouTube itu banyak sekali aturan ya. Misalkan kontennya kita buat itu nggak boleh menampilkan kekerasan. Misalkan kayak gitu ya teman-teman. Nggak boleh menampilkan yang berbau kekerasan gitu. Makanya kalau teman-teman lihat YouTuber-YouTuber yang ini kalau mau menampilkan misalkan ada kekerasan nih atau ada kecelakaan tuh misalkan ada darah begitu ya. Ada darah atau ya gitulah atau kecelakaan gimana itu nggak boleh ditampilin. Paling dia ubah warnanya jadi hitam semua ya kan atau di blur atau ditutupin begitu. Karena itu memang nggak boleh itu nggak sesuai sama pedoman komunitas YouTube teman-teman. Itu nggak boleh nanti bakalan apa ya namanya nggak diterima gitu ketolak sama komunitas YouTube. Nah itu untuk ininya ya untuk kekerasan misalkan banyak lagi ya konten seksual misalkan jadi nggak boleh menampilkan konten yang pornografi gitu atau yang vulgar terlalu vulgar begitu ya jadi itu nggak boleh juga teman-teman ada sih khusus linknya seperti itu tapi itu ibaratnya kurang inilah kurang baik lah begitu jadi kalau kita di Indonesia ini ya yang bagus-bagus aja lah gitu ya kan yang mau kita tampilkan di YouTube kita misalkan gitu nah misalkan lagi apalagi ya berkata kasar misalkan gitu berkata kasar ya atau kata-kata yang kita ucapkan itu uh, kasar lah ibarat gitu ya kita contohin aja misalkan tak apa gitu atau kemarin kata pernah viral tuh yang kata ini mohon maaf ya kata anjay misalkan gitu ya anjay gitu ya kan. Jadi itu kemarin udah sempat juga. Itu kan kata baru nih di Indonesia. Jadi belum ibaratnya belum ada lah di catatan YouTube begitu ya. Tapi karena viral di Indonesia jadi mereka masukin kata anjay itu jadi salah satu kata yang nggak boleh diucapin. Jadi kalau YouTuber itu ngucapin kata anjay di channel dia itu bakalan ini videonya yang itu ya, di video yang itu bakalan kena peringatan gitu. Jadi di YouTube ini ada juga peringatannya gitu teman-teman. Kena SP1 istilahnya gitu ya. Jadi nggak boleh sih. Kemudian apalagi banyak lah ini pedoman YouTube itu yang harus kita eh, nggak boleh kita langgar misalkan gitu. Jadi mungkin itu ya teman-teman. Udah habis slide-nya ya. Jadi itu secara singkat aja sih. Sebenarnya saya niatnya suatu saat nanti saya itu bisa berbagi sama teman-teman semuanya itu tentang ibaratnya pelatihannya itu berkelanjutan gitu kan. Jadi mungkin terima kasih untuk yang 8 orang nih buat teman-teman aku yang 8 orang. Jadi uh, misalkan nih kalau kalian udah punya subscriber 1000 ya 1000 nih. Terus kalian udah punya jam tayangnya itu udah 4000. Di situ nanti di monetisasi YouTube ada menunya itu, monetisasi YouTube itu ada langsung ajukan pendaftaran gitu. Jadi ini saya cerita ya, saya sengaja ceritanya di akhir begitu ya kan. Uh, jadi di awal tuh misalkan kita buat video nih, kita buat video, kita upload video, kita edit, kita upload, kita edit, kita upload. Nah saya aja dulu pertama-tama upload itu, saya 1 tahun main YouTube ya teman-teman, 1 tahun main YouTube. Jadi pertama-tama itu
saya banyak juga melanggar gitu. Ada musiknya saya ambil asal-asalan gitu kan. Saya caplok musik orang. Yang namanya kita mau cari musik yang viral gitu ya kan. Jadi saya asal ambil aja tuh musiknya. Ternyata ada hak ciptanya gitu. Di situ ada tulisan warna merah, klaim hak cipta gitu. Jadi saya hapus videonya gitu kan. Terus misalkan pernah juga saya hari uploader nih, saya ambil video orang nih. Saya ambil terus saya upload. Itu kan saya belum tahu. Jadi seiring berjalannya waktu saya jadi belajar sendiri gitu teman-teman kan. Saya lihat tutorial di YouTube, saya ikutin begitu. Nah itu pertama. Jadi pernah 1 minggu, saya ingat banget tuh, 1 minggu pertama saya main YouTube itu baru 10 jam yang saya dapatin waktu tontonnya begitu atau jam tayangnya. Cuma 10 jam selama 1 minggu itu. Terus itu saya udah seneng banget ya kan. Saya ya udah lanjut aja gitu. Terus subscribernya itu saya promosiin di semua media sosial saya gitu ya kan. Mulai dari Facebook, WhatsApp, Instagram gitu. Yang lain lah. Banyak banget lah yang saya promosiin di grup-grup gitu ya kan. Jadi banyak juga tuh. Minta tolong nih sama teman, subscribe kan ya gitu ya. Tolong subscribe gitu. Banyak yang mau gitu ya kan. Banyak juga yang read doang gitu ya kan, dibaca doang gitu. Itu biasa. Namanya kita mau berusaha kan gitu ya. Jadi setelah sekitar berapa ya? Hampir kemarin pernah itu 200 sekitar hampir 300 subscriber loh. Waktu itu masih 300-an. Nah, di situ tiba-tiba subscriber saya itu hilang. Hilang 50 teman-teman. Sekitar hampir 50-an lah. Jadi 250-an lah sisanya. Ya saya shock dong ya kan. Kok bisa kurang nih ya kan? Kok bisa berkurang? Ternyata setelah saya cari-cari tahu lagi, itu kena spam YouTube teman-teman. Ada namanya spam YouTube ya. Gimana spam YouTube ini? Misalkan gini, kita minta tolong sama teman kita untuk subscribe-kan channel YouTube kita. Nah, tiba-tiba dia langsung buka YouTube, langsung cari namanya. Misalkan Harimansyah YT, dia langsung cari, terus dia langsung subscribe gitu. Langsung dikliknya tombol subscribe tanpa dia tonton dulu video sebelumnya gitu kan. Minimal 2 menit, 3 menit, atau berapa menit lah tanpa dia tonton. Nah, dia subscribe, udah dia kembalikin lagi gitu kan. Jadi itu termasuk ke spam YouTube juga teman-teman. Dia usahain kalau kita mau ngajak orang lain untuk subscribe video kita, usahain tonton dulu gitu. Jangan langsung di subscribe langsung gitu. Jadi harus ditonton dulu. Nah itu alhamdulillah ini ya, lanjut saya tetap konsisten. Di situ sempat saya setelah turun subscriber itu saya sempat ini down lah ya kan, males lah ini main YouTube gitu kan, belum apa-apa udah kurang aja subscribernya gitu. Tapi ya dukungan dari teman-teman juga gitu kan, udah lanjutin aja, udah tanggung gitu kan. Jadi saya lanjut lagi. Nah itu terakhir saya itu sering buat konten sesuai hobi ya. Kalau teman-teman mau cek channel YouTube aku itu sesuai hobi aja sih, maksudnya nggak, saya tipe orang yang nggak ini kontennya enggak satu gitu kan. Kalau YouTuber lain kan kalau masalah bola aja, masalah masak aja. Kalau saya termasuk YouTuber campur-campur gitu teman-teman. Jadi di mana lagi pengennya kemarin itu udah buat aja di situ. Saya sesuai hobi gitu ya. Tapi terakhirnya saya sesuai yang ini juga yang dibutuhin orang lain, misalkan yang lagi viral begitu. Jadi saya sempat kemarin itu buat konten tutorial snack video. Kemarin kan aplikasi snack video sempat viral gitu ya di Indonesia gitu ya. Jadi banyak nih orang-orang yang mencari tahu tentang cara ini, cara itu, tentang snack video gitu kan. Jadi saya sering lah buatin. Nah di situ kemarin naiknya video saya teman-teman. Jadi tiba-tiba ada video yang sampai misalkan 2.000 kali ditonton, 5.000, sampai yang paling banyak video saya itu hampir 150.000 kali ditonton gitulah ya, satu video gitu. Jadi itu udah seneng banget. Dulu itu waktu pertama-tama main YouTube, untuk mencapai 1.000 kali ditonton itu aja udah, waduh, kapan ini sampai 1.000 kali ditonton gitu ya kan? 200 kali ditonton itu udah seneng banget gitu kan. Jadi di awal-awal kayak gitu sih, pala pula bahasa sini. Terus kemudian sampai pada akhirnya ada ya video yang direkomendasikan YouTube gitu kan. Jadi orang lain cari, tiba-tiba video kita paling atas gitu kan. Jadi banyak yang nonton, alhamdulillah. Ada yang puluhan ribu sampai yang di atas 100.000 kali ditonton gitu. Nah itu 100.000 kali ditonton, bayangin teman-teman, 100.000 kali. Terus yang nonton itu misalkan satu orang rata-ratanya 2 menit ya kan, atau 3 menit gitu lah. Nah 3 menit dikali 100.000, udah 300.000 menit. Sementara tadi syarat untuk jam tayang itu 240.000 jam tayang. Udah lebih ya kan, dari satu video aja udah lebih syaratnya. Itulah kalau salah satu video kita itu
udah direkomendasikan oleh YouTube. Jadi di awal-awal aja susahnya gitu. Kalau memang kita konsisten ya teman-teman. Jadi memang kuncinya tadi konsisten gitu sih. Jadi saya itu kemarin dalam waktu 5 bulan itu ada salah satu video. Ini saya baru ingat video saya yang pas yang mengangkat channel saya itu sampai bisa dimonetisasi itu video tentang bunga keladi atau bunga apa sih? Bunga janda bolong ya namanya ya. Jadi ya kan kemarin kan sempat viral tuh tahun 2020-an gitu kan. Jadi itu saya buat nih. Padahal saya cuma buat jenis-jenis keladi yang viral gitu kan. Tiba-tiba banyak, hampir 80 ribu ya, 80 ribuan kali ditonton. Nah dari satu video itulah yang membantu saya channel YouTube saya ini bisa memenuhi syarat yang dua tadi, 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi saya langsung ajuin, itu saya tunggu sekitar 1 hari lah. Kemudian masuk emailnya ke email saya kan, bahwasanya selamat ya, congrats begitu kan, channel YouTube Anda diterima sebagai partner YouTube. Itu saya senang banget dong ya kan teman-teman, karena ya saya nggak nyangka aja gitu ya kan, cuman modal ini upload video gitu kan, cuman YouTuber kampung-kampung gitu ya kan kalau bahasanya. Nah setelah itu, setelah saya daftar diterima kan, saya buat akun Google AdSense begitu ya. Jadi uh, pencairan kita di YouTube itu dari Google AdSense ya teman-teman, bukan dari YouTube-nya. Jadi mereka itu mitranya begitu ya. Bukan YouTube yang menggaji kita, tapi dari Google AdSense ini, perusahaan Google AdSense. Jadi itu saya daftarin, terus kita nunggu dulu nih surat cinta. Kalau YouTuber ngomongnya gitu, surat cinta dari YouTube begitu ya. Itu nunggu suratnya itu sekitar 1 bulan lah paling cepat. Saya kemarin kebetulan nggak nyampe sebulan udah sampai suratnya di kantor pos ya kan. Saya jemput lah itu. Nah di surat itu ada apa ya, ada kode gitu ya kan, kode rahasia yang itu cuman kita aja yang tahu untuk verifikasi akun kita di Google AdSense tadi itu. Jadi kita masukin kodenya, terus juga kita diminta untuk memasukkan nomor rekening kita. Jadi semua nomor rekening bisa ya. Setelah saya cek kemarin semua nomor rekening bisa, saya masukin tuh nomor rekeningnya. Terus dikirimin lah di bawah 1.000 nominalnya sebagai verifikasi aja bahwasanya benar nggak ini rekening yang bersangkutan begitu ya kan. Jadi saya cek mutasinya ada tuh dari ICN kalau nggak salah kodenya sekitar 300 rupiah gitu kan. Saya klik yang itu, alhamdulillah semua prosesnya lancar begitu sampai udah bisa menghasilkan dolar gitu. Jadi kemudian misalkan teman-teman nih kalau mau berapa sih gaji YouTuber pemula gitu ya kan. Nah itu tergantung ya teman-teman, itu tergantung yang menonton. Jadi memang intinya dalam per-YouTubean ini yang menurut saya paling penting itu yang menonton gitu. Kalau subscriber itu gampang teman-teman. Nyari subscriber itu ya agak gampang, tinggal suruh orang sebanyak-banyak ya kan, tonton, subscribe gitu. Namun untuk menonton secara ikhlas gitu ya kan, buat nonton video kita sampai habis itu susah banget. Kalau untuk menyuruh orang menonton video kita sampai habis itu susah banget. Itu yang paling susah sih menurut saya. Mencari jam tayang itu yang susah. Apalagi videonya belum direkomendasikan YouTube begitu ya kan. Jadi setelah itu kemarin gaji YouTube untuk pemula itu, teman-teman, gaji YouTuber pemula itu gimana ya bilangnya? Itu tergantung penontonnya. Terus kalau yang nonton banyak nih, misalkan yang nonton banyak sebanyak-banyaknya, itu dolarnya itu bakalan otomatis naik sendiri begitu. Biasanya ya kalau untuk hitungan di Indonesia ada namanya harga per iklannya gitu teman-teman. Harga per iklan di Indonesia itu biasa murah ya. Harga iklan di Indonesia itu katanya murah banget. Beda sama iklan-iklan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu 1.000 kali ditonton misalkan. Video kita 1.000 kali ditonton itu mau penghasilannya sekitar 7 atau 8 dolar atau bahkan lebih. 8 dolar. Bayangin misalkan 8 dolar nih, sekitar kita kalikan lah ke rupiah ya kan, sekitar hampirlah 150.000 misalkan gitu kan, nggak nyampe sih, 120.000 misalkan gitu, 120.000 rupiah cuma 1.000 kali ditonton. Itu kalau harga iklannya mahal. Kalau di Indonesia udah saya buktikan sendiri juga itu memang murah teman-teman. Kenapa? Bisa aja tuh cuma 1.000 kali ditonton misalkan,
1000 kali ditonton, itu harga hasilnya cuman $0,01 misalkan, atau $0,2, bayangin. $0,2 1000 kali ditonton, nggak nyampe $1 teman-teman. Itu kalau harga iklan di Indonesia. Itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau penonton kalian itu banyak dari luar negeri, otomatis yang menonton itu iklannya kan muncul di negaranya sendiri misalkan gitu. Yang paling mahal itu biasa di Amerika sih, di Amerika, di Eropa begitulah ya. Kalau di Indonesia murah biasanya. Jadi semakin banyak orang luar negeri yang nonton video kalian, itu biasanya harga iklan kalian itu mahal banget. Jadi makin banyak ya, otomatis makin banyak dolarnya gitu. Jadi gaji kita YouTube itu dolar ya teman-teman. Cuman langsung dikonversi ke rupiah kalau mau di transfer ke rekening kita. Itu untuk gajinya. Ada juga jenis konten. Jenis konten ini juga ya teman-teman. Ini nggak saya masukin di materi sih karena biar lebih simpel aja gitu kan, biar lebih enak sharingnya. Nah, tergantung konten. Biasanya konten-konten yang tutorial, konten tutorial itu lebih mahal harganya teman-teman. Jadi misalkan konten tutorial 1000 kali ditonton, ini sudah saya buktikan sendiri di video saya kan. Konten tutorial 1000 kali ditonton itu bisa mendapat 5 sampai $6, atau paling sedikit gitu kan, $2 atau $3 gitu, 1000 kali ditonton ya. Nah, sedangkan konten saya yang tentang musik, misalkan saya main gitar nih kan sama teman saya yang lain, saya main gitar tuh, saya buat konten musik, sama 1000 kali ditonton begitu, itu harganya cuma nggak nyampe $0,1 begitu. Rp1.000 aja nggak nyampe misalkan harganya. Sementara tadi kalau konten tutorial dengan jumlah view yang sama, itu bisa sampai $5, bahkan itu kalau $5 ya sekitar 90 ribuan. Nah, berarti kan gimana ya, menentukan sekali teman-teman jenis konten kita. Tapi kalau untuk di awal-awal biar memenuhi syarat, nggak masalah lah semua konten ya kan. Tergantung kita sih, itulah saya sampaikan tipe kontennya itu yang gimana teman-teman mau sesuai hobi kah? Kebanyakan sesuai hobi sih, supaya apa, biar nggak terbebani banget gitu kan. Jangan kita bebankan kita kontennya yang harus ini misalkan, sementara kita nggak suka di situ, atau sementara biaya di situ itu agak mahal gitu ya kan, atau ya nggak sesuai sama minat kita gitu kan, jadinya kita males buat konten. Tapi kalau sesuai hobi, sesuai skill kan biasanya itu lebih mudah gitu. Nah, itu kemarin setelah akun saya itu setelah 5 bulan dimonetisasi, itu penghasilan pertama saya itu teman-teman, di hari pertama dimonetisasi itu kan saya aktifkan iklannya. Jadi kalau teman-teman nonton video di YouTube udah ada iklannya, itu artinya video dia udah dimonetisasi ya. Sekarang nggak ada yang setelah tanggal 1 Juni kemarin ada aturan baru dari YouTube. Jadi YouTube itu bebas memasang iklan di setiap video yang menurut mereka itu cocok. Misalkan teman-teman walaupun subscriber teman-teman itu 0 atau 2 subscriber, tapi video teman-teman itu bagus, itu bisa aja YouTube memasang iklan di situ. Tapi penghasilan iklan itu nggak ke akun teman-teman, tapi ke YouTube. Itulah peraturan terbaru tanggal 1 Juni kemarin teman-teman. Itu baru sih, baru banget. Kalau saya yang pertama kemarin belum sempat kena itu gitu. Jadi kalaupun ada iklannya, udah ada video yang udah ada iklannya, tapi subscribernya masih di bawah 1000, jangan heran ya, jangan heran. Itu udah boleh memang. Tapi itu untuk hasilnya bukan untuk dia, tapi untuk YouTube. Kecuali kalau dia udah monetisasi pasti di atas 1000 subscribernya gitu teman-teman ya. Nah setelah itu kemarin gaji saya itu sekitar $0,1 setiap hari, $0,5 ya, sekitar 5 ribuan lah gitu kan, atau sekitar 7.000 gitu kan, $0,4 itu sehari selama kurang lebih 3 bulan. Bayangin saya itu monetisasi tanggal 13 November 2020, 13 November itu sampai November, terus Desember ya, Januari, di Februari lah baru saya bisa gajian istilahnya ya kan. Gaji pertama saya itu di bulan Februari. Di situ baru terkumpul sebanyak, ini juga ada ambang batas minimal teman-teman untuk gaji seorang YouTuber. Jadi nggak bisa tiap bulan gajian, nggak bisa, kecuali dia memenuhi ambang minimalnya, ambang batas minimalnya. Jadi minimal gaji kita di YouTube itu sekitar 1.300.000 rupiah, 1.300.000 rupiah ya maksudnya. Jadi kalau belum nyampe nih video kita 1.300.000 itu duit kita nggak bakal ditransfer ke rekening kita tadi gitu ya, nggak bakal ditransfer. Kalau dia masih 800.000, masih 1 juta, misalkan masih 200.000, itu nggak bakalan ditransfer. Itu
ditangguhkan gitu teman, atau disimpan lah sebagai tabungan gitu kan. Jadi tunggu kapan aja gitu. Kecuali kalau teman-teman itu videonya udah banyak yang nonton, udah jutaan gitu kan. Kalau itu pasti tiap bulan gajian gitu kan. Jadi kalau intinya yang penting kalau udah lebih 1.300.000 itu pasti cair di bulan itu, pasti gajian gitu ya. Jadi gaji pertama saya itu kemarin saya masih ingat di bulan Februari itu sekitar 1.375.000 kalau nggak salah kemarin. 1.375.000 ya untuk gaji pertama saya. Monetisasinya bulan November, pertama kali gajiannya itu bulan Februari. Tapi setelah Februari memang alhamdulillah itu konsisten gitu. Februari, Maret, April, Mei sampai ini. Cuman di akhir ini karena saya ikut PMM ini kan, ternyata PMM ini agak-agak membebani begitu ya. Terbebani banget sama tugas-tugasnya yang banyak gitu kan. Jadi kurang bisa optimal ya buat konten. Saya fokus kuliah aja dulu gitu kan. Saya niatnya fokus kuliah aja dulu. Nanti kalau setelah PMM ini selesai, saya juga semester 7 kan, udah mau nyusun skripsi, bukan skripsi, saya pakai jurnal sih. Saya pilih jurnal internasional. Jadi setelah selesai ini semua baru saya mau fokus lagi di konten ini. Tapi sekarang sekalian tugas ya kan, sekalian upload ya nggak masalah lagi tuh teman-teman. Jadi pernah gaji saya yang paling banyak itu pernah satu kali ya. Ini biar memotivasi aja sih, bukan mau sombong ya. Ini kan teman-teman semua ini kan. Nah, gaji saya pernah yang paling banyak itu sekitar berapa? 7.800.000 lah, hampir 8 juta lah teman-teman. Satu bulan ya, di bulan Maret kalau nggak salah. Maret tahun 2021 ini itu gaji yang paling banyak, pernah satu bulan segitu. Itu pernah bahkan satu harinya pernah saya dapat $73 teman-teman. $73 itu hampir 1 juta lah ya satu hari. Cuman kan kita nggak bisa gajian tiap hari, kita gajiannya tiap bulan. Kalau itu tadi memenuhi ambang batas minimal 1.300.000. Kalau nggak nyampe 1.300.000 ya sabarlah bulan depan kalau udah nyampe ditabung dulu. Tapi kalau udah nyampe ya tiap bulan pasti cair gitu. Nah, YouTuber itu biasa gajian tanggal 21 ya teman-teman. Jadi ini baru gajian. Bukan ya. Maksudnya YouTuber itu setiap tanggal 21 ke atas lah, biasa tanggal 21 sampai tanggal 25 setiap bulannya itu di situ dicairkan gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau buat konten, usahain itulah tadi semua yang saya sampaikan, semoga ini ya teman-teman bermanfaat gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau sampaikan? Cukup ya. Jadi saya silakan untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Arimansyah. Nah, gimana teman-teman? Luar biasa kan pemateri kita hari ini. Baik, untuk acara sesi selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan mengadakan door prize bagi 3 anggota yang dari 8 orang, selain saya dan pemateri, dari 8 anggota, saya persilahkan memberi pertanyaan kepada materi dari sebagai pemula YouTuber atau dari langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Kak Harimansyah tadi. Jadi kami persilahkan kepada anggota webinar pada hari ini. Atau kepada Kak Nata. Dan ini ada Kak Natalia Elizabeth Marbun, ini sebagai senior kami ya. Bagi teman-teman yang di sini, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Nata. Itu kayaknya Kak Nata mau nanya. Jadi perkenalkan, nama saya Natalia Elizabeth Marbun. Di sini saya ingin bertanya mengenai monetisasi. Nah, tadi kan udah dibilang ya, kalau syarat monetisasi itu minimal subscribernya 1.000 ya. Terus untuk jam tayangnya itu 4.000 jam tayang. Nah, jadi saya punya permasalahan nih. Kalau misalkan ada akun warisan, misalkan teman saya punya akun YouTube, akunnya ini subscribernya udah lebih dari 1.000, terus view-nya juga udah memenuhi target. Tapi kontennya itu ada yang re-upload. Nah, tadi kan nggak boleh ya, kita harus menghindari re-upload kan. Nah, kalau misalkan lah konten yang re-upload ini saya hapus, terus saya buat konten baru lagi, itu kira-kira ada harapan nggak kalau misalkan akun itu bakal dimonetisasi? Itu gimana ya? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Kak Natalia.
Oke, tadi kan syaratnya jelas ya, ada 2 syarat utama. Yang pertama 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kalau kasusnya seperti yang Kak Nata tadi sampaikan, dia punya akun warisan, misalkan punya temennya atau yang udah lama nggak kepake gitu kan. Tapi subscriber udah memenuhi ya kan Kak. Terus jam tayangnya juga udah memenuhi ya kan. Tapi ada permasalahan nih, kontennya ada yang reuploader. Jadi kalau untuk konten yang reuploader itu memang nggak bakalan bisa diterima monetisasi YouTube. Jadi ibaratnya gini, berapa tadi view-nya yang ditonton orang di video yang ada reuploadernya itu kehitung. Jadi misalkan yang menonton video yang di reuploader itu ada 15.000 atau misalkan 50.000 kali ditonton. Nah, yang 50.000 kali ditonton itu berapa menit rata-ratanya misalkan gitu. Rata-rata yang menonton selama 3 menit. Maka kalikan aja 50.000 kali 3, 150.000 menit. Nah, berarti sebanyak 150.000 menit itu bakalan dianggap nggak memenuhi gitu. Jadi akan berkurang dong ya kan, akan berkurang jam tayangnya tadi, misalkan gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaannya apakah ada harapan, itu jelas ada ya. Kalau untuk subscriber nggak ada masalah. Jadi kalau mau setelah berapa lama pun itu nggak bakal masalah ya teman-teman. Mau 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kalau subscribernya 10.000 ya silahkan 10.000. Nah, yang sensitif itu di jam tayang ini. Jadi harapannya itu kalau mau dilanjutin akunnya, itu harus konten yang reuploader itu harus dihapus Kak, itu harus dihapus ya. Video-video yang mengandung reuploader itu harus dihapus. Nah, kalau videonya tadi dihapus, otomatis jam tayangnya itu juga terhapus dia. Jadi itu terhapus ya. Itu bakalan berkurang. Misalkan tadi itulah 150.000 menit. Dihapus videonya nih, dihapus. Maka 150.000 menit hilang gitu ya kan. Atau videonya bukan cuma satu yang reuploader. Atau semua ya kan, semua misalkan videonya reuploader, maka hapus semua aja, itu nggak bakalan bisa gitu. Hapus semua videonya, ya otomatis jam tayangnya 0 lagi. Tapi kalau subscribernya nggak masalah, subscribernya tetap segitu ya nggak masalah, karena subscriber itu nggak mengganggu gitu, yang mengganggu itu jam tayangnya. Jadi kalau mau harapannya bisa diaktifkan lagi akunnya, hapus aja, itu bisa dicek sih. Atau kan kita sebagai yang punya video, atau kita tanya yang punya video, yang punya channel YouTube, ini yang mana-mana aja kemarin yang kamu ambil gitu kan. Yang reuploader itu yang mana-mana aja gitu kan. Hapus semua. Kalau memang semua ya hapus semua. Mau gimana lagi ya kan. Namanya juga kita mau mencoba lagi usahain ya kan. Hapus aja semuanya. Terus buat video-video baru yang memenuhi atau tidak melanggar aturan-aturan YouTube yang lain gitu. Nah, otomatis ya jam tayangnya 0 lagi gitu kan. Jadi kalau harapannya pasti ada harapan, cuman itulah caranya kira-kira. Mungkin itu Kak Nata, semoga terjawab. Iya. Oke, terima kasih. Berarti itu memang tetap bisa dimonetisasi ya? Hanya pengurangan jam Tetap tayang bisa. paling ya? Pengurangan jam tayang, ya benar sekali. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Sama-sama. kepada Kak Natalia. Nah, dan satu lagi untuk terhadap Kak Natalia, silakan ketik atau di kolom chat nomor kontak yang atau nomor yang aktif ya, yang untuk dikasih surprise nanti oleh Kak Harimansyah. Untuk selanjutnya, peserta webinar pada hari ini kami persilakan untuk 2 orang lagi selama waktu 5 menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Jadi kami persilakan kepada anggota webinar untuk memberi pertanyaan kepada Kak Harimansyah. Ayo silakan nanya-nanya. Waktunya tinggal sebentar ya teman-teman, sekitar 8 menit lagi. Soalnya ada keperluan lain lagi nanti. Jadi biar kita cepat aja. Oh, ada yang angkat tangan ya? Silakan Kak Ajeng Cindy. Oke. Silakan Kak bertanya. Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Silipania dari Universitas Negeri Malang. Oh, bertanya nih Kak, sebelumnya aku udah punya YouTube channel nih, tapi kok kayaknya nih, benar kata kakaknya tadi, video udah masuk, kayak iklan-iklan tuh masuk, tapi belum memenuhi syarat. Nah, aku sebenarnya berkaitan masalahnya tuh tentang upload videonya. Misalnya nih, kalau sekarang nih tentang pendidikan, terus nanti kapan lagi tentang vlog, terus nanti lagi beda lagi gitu, nggak konsisten gitu maksud aku. Itu boleh nggak ya? Atau mungkin ada tips nih biar cepat 1.000 subscriber. Oke. Cukup Kak Ajeng? Cukup. Oke. Kita sebenarnya sama ya. Saya juga kemarin itu kok tipe kontennya itu nggak ini ya.
nggak konsisten gitu. Saya juga di awal dulu pertama saya buat ini video-video tutorial, bukan tutorial siapa? Video pembelajaran matematika. Nah saya lihat nih, waduh, yang minat video pembelajaran ini sedikit, nggak banyak yang ini kan. Terus saya ganti lah ini, saya pergi ngevlog gitu kan ke tempat-tempat wisata. Ini juga kurang karena paling lah ada beberapa yang agak di atas 1000-an yang nonton gitu kan. Terus saya buat konten musik juga ya kan, saya main gitar nih sama teman saya, itu juga kurang gitu kan karena udah banyak banget youtuber papan atas duluan gitu ya kan. Jadi memang salah satu caranya ini boleh tipsnya juga ya. Boleh aja Kak itu diselingi dengan konten yang sedang viral gitu. Jadi kemarin itu saya manfaatkan itunya sih yang viral-viral gitu. Jadi kemarin saya buat ini bunga keladi gitu kan yang lagi viral kemarin kan. Terus yang snack video itu juga saya buatin. Jadi yang lagi viral itu pasti banyak dicari. Walaupun banyak yang upload gitu kan. Banyak yang upload paling ya taruhlah 100 YouTuber upload konten yang sama. Sedangkan yang nyari tadi jutaan orang yang nyari. Pasti kebagian lah video kita kan gitu ya. Kebagian kita penontonnya gitu kan. Jadi saya saranin itu memang nggak masalah sih kalau kita tipe kontennya nggak konsisten gitu, nggak masalah. Asalkan nggak melanggar hak cipta gitu lah ya. Terus itu tadi kita manfaatin yang sedang viral atau ide-ide yang lagi dibutuhin orang saat ini gitu teman-teman. Kak Ajeng, mungkin itu sih Kak Ajeng, gimana kira-kira, semoga terjawab ya. Paham Kak, terima kasih banyak nih tipsnya. Ayo, jadi usahain yang lagi viral tuh apa ya kira-kira. Squid Game kemarin udah mulai habis ya, apa lagi ya kira-kira yang viral. Ya penting itulah, sebisa mungkin kita manfaatin gitu. Boleh aja sih konten kita media pembelajaran atau video pembelajaran atau yang memang kita sukai gitu kan, yang hobi kita itu nggak masalah. Cuman boleh kita selingi dengan yang lagi viral gitu. Karena kemungkinan video yang paling direkomendasikan YouTube itu yang sedang viral gitu Kak. Jadi itu udah pasti sih kalau viral. Mau sebanyak apapun yang upload, karena yang nyari banyak ya pasti kebagian kitanya gitu. Oke, satu lagi ya, silakan. Soalnya waktunya udah mau habis. Webinar bagi teman-teman. Satu lagi kesempatan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Lestari Mayasari ya tadi mengangkat tangan. Oke, silakan Lestari. Kak Lestari. Oke, makasih ya Kak untuk kesempatannya. Oke. Jadi ini saya kan juga ada konten cuman masih stuck di tempat gitu kan. Jadi ini mau nanya, kalau kita bikin konten, kita ambil nih misal foto dari Google nih. Terus ternyata udah ada YouTuber yang udah duluan ngambil foto ini. Apakah itu nanti termasuk dalam kategori re-upload tadi ya kan, kalau nggak salah katanya. Nah itu apakah termasuk atau tidak gitu. Makasih ya. Oke. Ini bagus juga pertanyaannya. Ini menyangkut juga, pernah saya juga ya, yang bunga keladi, yang saya bilang konten saya yang pertama bunga keladi itu juga foto-foto yang saya ambil dari Google gitu ya kan. Artinya saya download foto-fotonya dari Google, terus saya edit. Atau mungkin udah pernah di-download orang di editnya, tapi kan nggak mungkin editan kita sama gitu ya kan, nggak mungkin editan kita sama orang itu sama. Jadi setelah saya ajukan monetisasi, ternyata kemarin itu diterima gitu. Jadi konten saya tentang foto-foto yang saya download dari Google itu sebelum monetisasi. Makanya saya juga kemarin agak takut juga, waduh nanti kalau nggak di monet gimana nih gitu kan. Ternyata setelah saya ajukan nggak masalah, berarti kalau cuma sekedar foto nggak masalah kalau kita edit sedemikian rupa gitu. Jangan pula udah foto yang diedit orang terus kita ambil, jangan, kita edit aja sendiri fotonya gitu kan. Ya tergantung editan kita kayak mana. Dan itu kalau untuk foto kayaknya nggak bakalan bermasalah sih kalau untuk foto. Itu sih Lestari. Terus juga ya ini saya tambahin cara menambah subscriber gitu kan. Oke, sama-sama. Menambah subscriber mungkin pertama itu tadi ya, kita banyak promosiin di media sosial. Kemudian intinya ini saya juga udah alaminya teman-teman, bahwasanya memang kalaulah video kita salah satunya aja udah direkomendasikan YouTube, itu bakalan nambah sendiri teman-teman. Serius. Saya ada salah satu video yang direkomendasikan YouTube nih. Penontonnya sampai puluhan ribu. Itu otomatis yang nonton itu dari 80.000 misalkan. Dari 80.000, 1.000 aja yang subscribe udah nambah ya kan. Dari 80.000 bayangin, 8:1 aja misalkan gitu kan.
Jadi dari 8 orang, 1 aja yang subscribe udah nambah banyak gitu. Jadi memang kita usahain dulu video kita sampai meledak begitu ya, sampai agak banyak yang nonton. Nanti subscribernya itu bisa nambah sendiri teman-teman, yakin dan percayalah. Terima kasih. Jadi mungkin untuk hari ini ya, saya silakan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Hari. Luar biasa ya teman-teman, dan begitu juga untuk Kak Natalia, Kak Ajeng, dan Kak Lestari yang telah bertanya tadi. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan kepada kita oleh Kak Harimansyah, semoga bermanfaat bagi kita. Apalagi terutama untuk YouTuber pemula kan begitu. Semoga dari langkah-langkah yang kita ambil tadi, kita korek dari motivasi Kak Harimansyah ya kan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya host pada webinar hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku dari webinar kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih kembali. Sama.